Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi yang jarang-jarang kita review ya. Ini dari Surcom. Nah, ini adalah SWR. Jadi SWR atau SWR yang maksimalnya bisa sampai 100 watt. Meskipun mungil tapi bisa sampai 100 watt teman-teman. Ya, tapi ya kita nggak usah ngukur sampai 100 watt, paling di bawah 100 lah ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempergunakan alat ini sungguh-sungguh bagus banget ya. Artinya kalau kita pakai untuk HT aja udah lumayan ya untuk dengan alat ini. Oke, tapi sebelum kita review itu seputar SWR ini ya, tapi kita sama-sama buka, nanti kita sama-sama unboxing. Sebelum kita nge-review, kita ngopi dulu ya biar tambah mantap. Bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah ngopi. Sekarang kita langsung review aja Surcom SW33 atau Syrah Whiskey 33 atau Surcom SW33. Seperti apa bentuknya dan modelnya, sama-sama kita unboxing dari Surcom SW33 berikut ini. Stay tune, jangan kemana-mana. Surcom SW33 yang ada di depan kita sama-sama teman-teman ya. Kita coba sama-sama unboxing seperti apa SWR berikut ini. Dan tentunya dari dosnya saja ini sudah sangat menarik ya, berwarna ya. Nah, di sini ada tulisannya VSWR power meter VHF UHF 125 sampai 525 MHz 120 watt maksimal, model SW33 ya. Dan ini harganya nanti saya sampaikan aja di link deskripsi untuk pembeliannya. Namun kalau harga itu range antara 600 sekian gitu ya, 600 ribuan. Jadi nanti saya belum pastikan seberapa harganya, karena nanti kalau saya sebutin nanti harganya naik, salah lagi, karena sebaiknya Anda buka aja linknya nanti ya. Yang jelas ini toko yang paling murah ya. Oke, kita buka aja. Nah, seperti biasa dapat user manual. User manualnya sangat singkat aja. Di sini ada satu lembar kertas tapi dilipat, dan ini sangat fungsional sekali. Jadi Anda baca itu udah pasti nggak tanya-tanya lagi ya. Kemudian kita dapat apa ini? Konektor tambahan ya. Konektor tambahan, tapi kita buka dulu SWR-nya aja ya. Jadi agak ya ngepres ini teman-teman. Nah, jadi packingnya cukup bagus ya, supaya SWR-nya juga lari kiri kanan. Nah, ini SWR-nya seperti ini, sangat kecil sekali ya. Nih, satu telapak tangan. Nah, ini juga ada untuk chargernya ya teman-teman ya, menggunakan USB, micro USB ya. Kita taruh dulu. Nah, ini harus dibuka dulu ya. Udah sulit teman-teman ya. Susah nih. Nah, harus didorong dari belakang ya. Nah, ini dia konektornya. Jadi kalau kita ngukur antena, nanti kita bisa pakai konektor ini ya untuk bisa ngukurnya. Kemudian ini kita dapat adaptornya di sini dari apa ini ya? Ini BIB apa ya? Pokoknya tandanya seperti itu ya. Di sini 1 ampere adaptornya, 5 volt 1 ampere ya. Kemudian dapat kabel mikro ya untuk ngecas. Nah, nanti kabel mikro ini untuk ngecas seperti ini teman-teman. Jadi kita colokin di sini. Nanti dia nyalanya kalau belum penuh dia warna merah ya. Kalau sudah penuh dia akan berwarna hijau gitu ya. Misalnya seperti ini kita cas ya. Misalnya kita cas. Nah, ini dia akan berwarna merah, berarti belum full. Tapi ini sudah saya cas, ya mungkin sudah ada berapa volt ya di sini, udah oke ya, tinggal kita pakai aja. Dan ini kalau kita mau ngecas pakai power bank atau apa aja bisa ya, nanti kita cas di sini. Atau langsung pakai adapternya tadi ya.
Nah, karena supaya bisa nunjukin di video ini, makanya saya pakai power bank biar bisa kelihatan gitu ya. Oke teman-teman, kita taruh dulu untuk chargernya, kemudian ini untuk tambahannya kita taruh. Jadi untuk cara ngidupinnya seperti apa? Cara ngidupinnya ini SWR-nya, cara ngidupinnya adalah seperti ini teman-teman. Ini kita pencet ya, kita pencet, dia akan menunjukin angka sampai 9. Nah kita lepas. Kalau sudah sampai 9 kita lepas. Dan sekali lagi kalau ada tanda begini ya, tanda seperti ini berarti dia siap mengukur SWR ya. Kalau kita tekan lagi tombol merah ini, dia naik ke sini, tandanya ini siap mengukur watt. Kemudian kalau kita tekan lagi, ini dia akan mengukur balikan RF dari antena atau dari yang di sini ya, antena pokoknya ya, balik ke radio berapa. Jadi kalau nggak match pasti di sini ada naik nanti ya. Jadi seperti itu, kita balik lagi seperti ini. Ini untuk mengukur SWR, ini untuk mengukur watt. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sangat mudah sekali kita bisa mengukur ya. Sekarang contohnya kita akan mengukur watt dari sebuah pesawat ya atau radio ya. Kita butuh dummy load ya. Nah, ini saya punya dummy load di sini 25 watt aja, nggak usah besar-besar ya. Nah, kemudian dummy load ini saya pasangkan dengan ini ya, konektor ini ya. Konektor ini saya masukkan ke dummy load saya karena ini menggunakan PL, masuk ke sini. Dan karena saya hanya mengukur HT dan mungkin rig sekali-sekali, itu nggak perlu besar-besar dummy loadnya ya, cukup 25 ini udah lumayan, karena harga dummy load cukup mahal ya teman-teman. Ini kita coba pasang di atas ya, ini untuk antenanya. Jadi pasangnya di sini kalau kita mengukur watt teman-teman ya. Kalau mengukur antena ya ini langsung dilepas saja, dibuka langsung kita bisa mengukur antenanya. Nah seperti ini sudah kita pasang. Sekarang yang ke radio, karena kita butuh ke radio, maka saya butuh lagi satu yang seperti di atas tadi ini ya, seperti ini. Kita akan butuh yang seperti ini lagi satu. Nah ini saya ambil satu lagi, saya pasang di sini. Oke sudah ya. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa teman-teman, kalau dia jaraknya seperti ini ya, jaraknya seperti ini, dia longgar ya, langsung kita buka. Misalnya ini kita buka, ini langsung masuk ke sini, langsung masuk ke radionya seperti ini. Cuman posisinya tapi tidak bisa pas, mungkin miring atau mungkin ke kiri atau ke kanan. Nah itu kita sesuaikan. Nah seperti ini contohnya kan, kalau kita mencet gini, ini harus di belakang seperti ini kan. Nah, untuk itu saya perlu adaptor, konektor ya, supaya posisinya pas. Nah, contoh kalau kita mau mengukur yang lain, saya contohkan, saya punya Wercom ya. Nah, ini Wercom. Seperti ini kan saya nggak bisa tuh, nyangkut ya, nggak bisa masuk ke kena ini ya. Nah, itu tadi caranya adalah kita masang dengan ini seperti ini. Kita kasih adaptor dulu. Nah sudah kita kasih adaptor, kita sekarang mau ke radionya yang menggunakan SMA female atau SMA male ya. Tinggal kita siapkan dua ini ya, seperti ini, konektor seperti ini kita siapkan untuk nanti ke radio. Contoh yang sekarang ini adalah Tit Radio S3 ya, ini dia SMA female, jadi kita tinggal masang aja, masukin, kita putar. Nah sudah, sekarang kita pasang ke sini. Jadi ini bisa kita atur menghadap ke depan kita ya. Kalau tadi kita putar-putar ya, bisa ke belakang, bisa ke depan gitu ya, kan sesuai dengan apa yang kita putar tadi ya. Nah ini sedikit saya luruskan lagi supaya kenceng, jadi pas menghadapnya ke kita gitu ya. Oke, setelah
kita pasang. Nah, ini Damilud sudah terpasang. Saya akan ngukur ya. Kemarin kita ngukur kan ini radio ini dia keluarnya 5 watt ya. Nah, ini karena ini sudah menggunakan digital seperti ini, kita lebih tahu lagi berapa watt keluarnya sehingga tidak salah-salah lagi ya. Ya, ada selisih sedikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya juga kita ngukur power itu bisa selisih sedikit nggak apa-apa. Kita coba ya ngukur ya. Ini kemarin kita ngukur dengan Nice itu 5 watt. Oh ini sorry, ini SWR-nya. Sorry, ini masih ke bawah ya. Titik bawah ini SWR 1,0 karena pakai Damilud. Nah, ini kita akan ngukur watt. Nah, wattnya 5,3 teman-teman. Di di UHF ya. Di UHF 5,3. Sekarang kita coba di UHF ya. UHF-nya, nah ini kita coba di sini aja. UHF-nya 5,1, 5,0 ya, 5 watt lah ya. Coba di AUL 91 nih. Ya sama 5,0 ya teman-teman. Jadi selisihnya tidak jauh dengan pengukuran kemarin yang kita menggunakan analog ya. Jadi benar-benar ini keluarnya 5 watt. Oke, sekarang kita akan mengukur yang lain. Misalnya saya punya Wearcom. Ya, Wearcom saya yang paling besar wattnya saya akan tunjukkan ke Anda. Tapi saya tidak pernah menyebutkan wattnya segitu ya. Saya tetap menyebutkan 10 watt. Tapi ini ada Wearcom yang mungkin kebetulan saja saya dapatnya yang bagus ya. Dapatnya yang pas wattnya itu lumayan ya. Aduh, keras banget ya. Sebentar teman-teman, ini keras sekali ya. Untuk dibuka ini sangat keras ya. Mungkin saya kancing tadi pakai obeng ya. Ntar saya coba buka dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang untuk konektornya. Kita akan coba. Ini adalah Wearcom punya saya yang paling besar wattnya nih. Di antara ya radio saya lah yang paling besar wattnya di antara yang lain. Kita akan coba aja. Kita tes di UHF ya. Di VHF dulu ya. VHF-nya saya coba di satelit IO86 aja. Nah ini kita coba ya. Oke. Ini posisi di wattmeter. Kita coba lihat ya. Saya transmit. Perhatikan baik-baik teman-teman, berapa watt keluarnya? 12,5. Itu di UHF-nya. Di VHF-nya, sorry. Sekarang saya coba di UHF-nya. Ini harus 91 di UHF-nya. Kita coba ya. 9,4, 9,3. Jadi VHF, UHF ya seperti itu. Jadi sesuai dengan review saya kemarin ya. Nah, kalau ini radio saya yang ini dia nggak bisa di 350 teman-teman ya. Anda mau lihat ya, kita coba aja di 350. Dia wattnya kecil sekali. Ya, itu dia hanya 1,4 ya. Kalau di 250 dia malah nggak transmit ya. Ya segitu itu teman-teman ya. Jadi itu bisa kita untuk mengukur watt. Dan artinya kalau kita menggunakan ini itu lebih akurat lagi ya teman-teman ya. Kita lebih akurat untuk mengukur wattnya karena kita tahu koma-komanya ya. Tahu koma-komanya, kemudian tahu berapa watt yang realnya keluarnya, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi ya. Nah saya contohkan lagi misalnya nah ini UVK6. Nah UVK6 ini dia berapa watt ya, kita coba tes ukur lagi ya. Kita coba tes ukur lagi berapa watt keluar UVK6 ini. Kita langsung aja di ya ini di VHF ya. Kita ukur di VHF. Langsung ukur high-nya saja.
Ya, udah pas. Kita coba transmit, ini sudah di VHF 5,4 untuk VHF, kemudian UHF-nya. Oke, kita coba 4,6. Jadi seperti itu ya, kita bisa ngukur untuk UVK6 ini seperti itu. Ya teman-teman, tidak jauh beda dengan apa yang saya review, selisihnya dikit aja. Dan tentunya sekali lagi ini bisa kita gunakan juga untuk ke antena luar. Oh ya, kebetulan saya ada antena di luar ya, kita coba aja, kita tes ya. Bentar, ini saya harus buka dulu ya. Kita akan tes menggunakan antena luar ya. Ini kita ngecek antena luar. Ini di luar ini adalah F23 Hotel Diamond yang udah saya tambah ya. Saya tambah satu elemen jadi 4 kali 5/8. Harusnya aslinya kan 3 kali 5/8, jadi 4 kali 5/8. Nah, ini kita coba di VHF ya. Memang antena VHF di 145. Kemudian kita tes wattnya dulu. Tadi kan sekitar 5 berapa ya di wattnya di ini UVK6 ya, sama ya, beda tipis 5,4 5,3. Ini sama persis ya berarti ya, ini sama persis. Oke, ini kan wattnya. Sekarang kita coba ukur. Nah, SWR ini jadi tanda garisnya garis lurus begini, tapi di bawah. Tadi garis lurus di atas, sekarang di bawah. Ini kita ngukur SWR-nya 1,0 teman-teman ya. SWR-nya 1,0 di 145. Kemudian kita cek balikannya. Nah, ini balikannya ada nggak? Nah, balikannya kosong teman-teman, karena SWR-nya matching sehingga tidak ada watt yang kembali. Nih, contoh kita tes. Ini karena bukan antena UHF, kita tes saja. Nih, sebentar aja kita tes UHF. Kita tes SWR-nya berapa. Nah, ini UHF kok dia masuk ya, sebentar. SWR-nya masuk teman-teman, ternyata di 435 dia masuk ya. Oh, dia bisa di 435 ya. Oke. Saya coba di 400. Nah, di 400 SWR-nya langsung 2 ya teman-teman, 2. Ini pasti ada balikannya, kita tes balikannya berapa. Oh, balikannya 5 balikannya 0,6 watt. Jadi balikannya segitu ya, besar ya teman-teman ya. Jadi SWR-nya 2 ini. Ternyata di 400 segitu, di 430 kita coba biar ketahuan SWR-nya 1,2. Jadi antena saya yang saya tambahkan satu elemen ini ternyata bisa di UHF sama VHF. Ini bisa masuk ya, SWR-nya masuk ya. Oke ya, segitu aja teman-temannya. Jadi ini bisa untuk ngukur. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini ribet ngukur antena, ngukur apa, pusing mencari SWR, harus dibawa SWR-nya gede. Nah, ini kita punya solusi dengan SWR yang sangat kecil. Sebenarnya ada lagi yang bagus ya di atasnya ini, cuman produknya itu kemarin nyarinya agak sulit, belum ada yang ready. Itu SW33 Plus. Kalau ini kan SW33 ya. Kalau ada satu lagi yang SW33 Plus, itu bukan LED seperti ini, dia sudah menggunakan LCD di sini ya, sehingga tulisannya lebih jelas. Tapi ini saya anggap ini juga sudah cukup ya. Kalau teman-teman pakai ini juga, ini sudah cukup, nggak ada masalah, sehingga ini bisa digunakan untuk kita ngukur apa aja ya, untuk ngukur antena, ngukur radio kita, ngukur power radio kita, ngukur antena HT, itu bisa kita ukur langsung dari sini. Contoh juga ya, kita ngukur antena HT ini. Mumpung kita bisa sekarang ada di sini, kita ngukur aja ya. Ini kita akan ngukur antena HT punyanya Quanseng. Nah, dia kan menyediakan adapter ini
ya kita jadi bisa gunakan ya. Nah, bisa dipergunakan. Nah, kita pasang. Caranya ngukur teman-teman ya, sekali lagi cara ngukur antena HT dengan SWR ini adalah kita megang ini ya. Ini SWR-nya kita pegang, baru kita ukur ya. Sekarang saya coba di VHF dulu. Kita coba berapa SWR-nya antena ini. 1,6 ya, di 145 itu 1,6. Saya coba di UHF-nya 435. Tes berapa? Nah, SWR-nya naik tinggi 2,4. Nah, jadi kita bisa tahu ya teman-teman ya, antena-antena yang kita gunakan itu seperti apa, ketahuan di sini semua. Nah, ini saya coba antena yang biasa saya pakai. Ini ada punyanya dari UV17L yang udah saya potong untuk di VHF ya. Kita coba di UHF-nya dulu. 1,3, 1,2. Ini di UHF-nya masuk, kemudian di VHF-nya kita tes 1,0 teman-teman di 145 ya. Artinya sesuai dengan apa yang saya sarankan ke Anda kemarin, antena UV17L ini bagus ya, bisa kita atur dan bisa kita pakai. Jadi artinya SWR ini juga berfungsi untuk Anda semua, bisa ngukur antena HT, ngukur antena luar, ngukur power dari radio, power dari rig Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi mempunyai perangkat yang besar. Cukup dengan SWR ini Anda bisa ngukur semuanya ya, ngukur semuanya, watt, power, SWR meter, SWR radio, antena dan power radio. Dengan sekecil ini teman-teman ya, sekecil ini, dan sudah mandiri dengan power yang ada di dalam kotaknya ini ya. Nice. Kita review Surcom SW33 ya, Surcom SW33 sangat kecil, mungil tapi berfungsi dengan baik ya. Jadi buat Anda yang mungkin di rumah punya HT, punya radio UHF VHF, maka alat ini cukup berguna buat Anda ngukur antena yang Anda punya, ngukur power yang ada di radio Anda, dan ngukur antena yang ada di luar, sehingga apa yang Anda gunakan itu sesuai dengan kegunaannya, sehingga tidak salah. Misalnya UHF SWR-nya terlalu tinggi, ya kita harus sesuaikan antenanya supaya SWR-nya sesuai. Sekali lagi, sesuaikan kebutuhan dan sesuaikan sesuatu dengan kebutuhan Anda, itu yang paling baik ya. Jadi butuh, kemudian kemampuan, itu yang terbaik. Jadi kalau sudah semuanya komplit, maka sesuatu yang terbaik itu sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian saja dari saya, yang Kical itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri, bye bye.